Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh ini kita masih hidup, masih diberi kesehatan, kesempatan dan kekuatan iman untuk menunaikan sholat subuh berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah meninggalkan pedoman hidup untuk kita, Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan bisa kita pedomani dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak dan ibu, dari Ibnu Abbas dalam hadis qudsi dinyatakan bahwa yang pertama dituliskan Allah di Lauhil Mahfuz adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian inna man istaslama liqada'i wa radiya bihukmi wa sabara ala bala'i ba'astuhu yaumal qiyamah ma'as-siddiqin. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Dailami. Jadi Bapak dan Ibu, sesungguhnya orang yang tunduk dan patuh serta berserah diri kepada Allah. Yang kedua, ridho terhadap hukum Allah. Yang ketiga, bersabar atas ujian-ujian Allah. Kalau yang tiga itu kita miliki, niscaya aku akan bangkitkan dirinya pada hari kiamat bersama orang-orang siddiqin, orang-orang yang benar. Ini kata Allah dalam sebuah hadis qudsi. Jadi tiga hal Bapak dan Ibu, kalau kita nanti ingin bangkit bersama para siddiqin, orang-orang yang diakui sebagai orang yang benar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Bapak-bapak dan Ibu, bermacam nanti baik waktu, bentuk, keadaan manusia ini dibangkit di padang mahsyar. Dan setelah sampai di padang mahsyar pun cukup banyak derita yang dialami oleh orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi pada masa itu ndak sebentar, ndak tangguang lamonya. Dan sebagai azab, semakin banyak dosa itu semakin lama di pada masa. Lamonya bisa berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, berpuluh tahun malah. Sementara matahari sambil jarak ada di kepala. Karena ubun-ubun manggalaga sampai kampu kaki. Di situlah mulai azab pada mahsyar. Sehingga makanya kadang-kadang di samping berdoa akhirat saja pada masa kedibunyian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, azabal yaumil mahsyar, azabal qabri, macam-macam doa ada. Karena memang mulai dari alam barzakh sampai hari berbangkit di padang mahsyar itu sudah mulai azab Allah. Jangankan itu, mati saja orang banyak dosa lah mulai diazab. Dah elok-elok dielok nyawanya di Israel, diranggu-rangguin kedua. Jadi makanya ingin dibangkit dengan baik-baik. Mungkin tidak bisa bersama para nabi, tapi bersama umat nabi yang benar, yang diakui kebenarannya oleh Allah, ada jalan ke Allah. Jalan itulah yang pertama, patuh, tunduk dan berserah diri kepada Allah. Kini kalau kita cari dalam kehidupan sehari-hari, ikonan sulit. Orang banyak patuh, tunduk kepada sesama makhluk. Karena itu yang dianggap berkuasa, itu yang dianggap mulia oleh manusia. Kalau adonan punya atasan, tunduk patuh kepada atasan, itu cenderung melebihi tunduk dan patuh kepada Allah. Sebab keceknya nasibnya ditentukan oleh atasan. Nama angkanya atasan. Dan menempatkannya atasan. Yang menggajinya atasan. Tapi nya lupa perasa segala sesuatunya tidak akan pernah terjadi kecuali dengan izin Allah. Barang aja manusia keberencana, bagus kalau enggak diizin enggak boleh tidak. Kalau namburu apa Ustaz? Izin Allah. Umpamanya memilih pemimpin, manang pemimpin yang tidak selesai, amparannya tidak berkatan Tuhan, nanda tantu ya Tuhan. Apakah itu izin Allahnya? Iya. Dan bangun kau izinan Allah, mungkin jalan itu Allah mengazab umat yang banyak dilakukan. Dikirim oleh Allah pemimpin zalim. Jadi bukan tidak diizinkan Allah, Pak, kok tak ikon yang tidak selesainya gini Tuhan. Jadi sudah diizinkan oleh Allah. Kenapa? Mungkin itu bagian azab yang diberikan oleh Allah karena umat kalau banyak durhaka, ada lagi benar pemimpin durhaka. Apa itu jawab? Anak dapat anak miliki anak rasakan tidak akan pernah terjadi kalau tidak diizin Allah. Rasa kianya lagi ada Allah. Kadang-kadang Allah beranggapan ada orang yang sangat berjasa kawan. Iyo, tapi itu jalan yang diberikan oleh Allah. Jangan lupa bahwa itu jalan yang diberikan oleh Allah. Ada seorang pemurahnya bantu
Itu Allah menunjukkan. Kalau tidak diizin Allah, tidak akan tergerak hati orang. Kadang-kadang dia dapat rasaki seolah-olah itu kan usaha. Tunggang tunggi dan bekerja dari pagi sampai sore sampai malam. Kadang-kadang lupa. Kalau tidak diizinkan Allah, apapun yang kita lakukan, mana sampai malam sampai pagi lu usaha dia kalau tidak diizinkan Allah tidak akan dapat. Nah, makanya kalau kita sadar itu, kita hanya akan patuh kepada Allah. Nah, kini orang patuh kepada Allah. Nang paradu saja, tidak patuh orang. Sembayang. Kali ini 50% orang Islam kan sembahyang tidak. Bulan puasa. Kali separuh orang Islam kan puasa tidak. Zakat. Kalau zakat orang wajib zakat sadonya dalam tidak banyak orang miskin di Indonesia. Tidak banyak orang miskin deh. Ambil contoh aja. Pemong kota DPR RI contoh dah, nak jauh dari awak. Morati lebih. Gaji lebih 1 juta sebulan, yang terima totalnya 2,5%, 2,5 juta. Kalau zakat tu bayi sadonya 2,5%, diagian kasorang orang miskin 2,5 juta sejahtera gitu. 550 orang malah terentaskan dari kemiskinan. Jadi setahun tahun datang dipindahkan ke lain. Dalam setahun kau usaha lah. Kau kan jadi modal kau usaha kau setahun dia 2,5 juta. 50 barang 5 tahun. Itu baru metode PRRI. Para banyak pengusaha yang kalau dihitung zakatnya ada yang miliaran zakatnya setahun. Coba kan. Orang kaya di Indonesia kok ada yang sampai 1 miliar zakatnya setahun, coba kan. Orang banyak ya. Banyak. Nah, kini orang enggan membayar. Dia merasa bang, usahanya, kehebatannya, kesantiannya. Nanti kalau tiba kiamat nanti orang akan menyesal. Pada suatu saat tiba masuk nanti tidak ada orang yang menerima zakat itu pak, bakal dibayar. Ada orang yang menerima zakat, kalau ini sejahtera dia Tuhan orang kok. Nah, ada orang menerima zakat, akan maka dia ada. Salah moga ketika ada yang membutuhkan kita tidak mau tahu. Haji cari alasan. Kamu benar Ustaz, daftar awak ini ke Ustaz umur 62. Nah, nanti itu umur 80 sekian, barangkali umur 90 tadi kayak itu tidak aja Ustaz. Anda tidak kerja awak lah bikin. Ide mati itu tidak kerja awak terus. Kerja awak mampu daftar haji. Kalau dipanggil oleh Allah, banyak orang lebih serti semuanya berengkek. Banyak. Tak ada masalah. Berengkek itu panggilan Allah. Kewajiban awak ada pitih daftar. Dipanggil oleh Allah berengkek. Tapi kalau tidak akan dipanggil oleh Allah, isu orang kebaik ini nanti. Kalau di Solo dulu jamaah di calon jamaah di Solo, berengkek di jemaah di kami nanti. Karena tidak dipanggil oleh Allah, dipanggil aja, tapi dipanggil berpulang ke rahmatullah, bukan ke baitullah dipanggil, ke rahmatullah dipanggil. Nah, jadi kadang-kadang pada niku awak patuh ke makhluk ke Allah tidak. Datang aku musaji gice Nabi Ramian musaji, nak jauh azab dari awak. Tak terpengana orang. Dulu Nabi kan pernah ngician pada ini. Tak kamu saji kalian dan bakar rumah kalian, bakar aja.
Itu untuk orang, untuk siapa? Bukan semuanya. Sebab sembahyang saji hukum kan tak wajib lah. Mana? Hukumnya tak wajib dah. Benar wajib itu sembahyang. Di musaji ko pahalanya lebih afdal. Pahalanya kadang. Berjamaah pahalanya kadang. Di awal waktu pahalanya kadang. Wajib ko itu enggak. Itu jaleh. Kenapa harus bedakan itu? Tapi nilainya itu sangat luar biasa. Abang mengko adonya kecian dan Nabi bakar rumah cina. Dakek kamu saji tidak pernah nampak puncak hidung di masjid itu. Itu nanti suruh bakar Nabi. Bakar rumah cina. Begitu ancaman walaupun tidaknya bakar ya sahabat ya Nabi, tapi gitulah ancaman marahnya Nabi. Kalau dakek kamu saji tidak pernah datang, tidak dikunjungi rumah Allah. Kalau lain-lain istilah orang kaya ruda-rudai mengunjungi kalau tu membau. Ibu pesan ke rumah pagi, Pak kabar kota itu jam 9 ya, tu wali kota ini matamu ya Pak, tu tak tanggung tu langsung mandi nak cari pakai narcak sekali. Tabang ke wali kota jam 9 ceknya jam 8 lalu dua di ruang tunggu. Tapi kalau Allah membau baik kau dia. Kasih awak patuh, kasih awak tunduk, kasih awak berserah diri. Padahal menentukan segala-galanya Allah di dunia kau Allah menentukan, di akhirat Allah, nampunya Allah, surga neraka Allah. Dakwah nampunya. Makanya ada orang ngecek-ngecek ini sih kau pada nih kau masuk neraka kau, atau apa punya neraka mungkin. Kau senang kau kopi atau apa punya neraka. Tak bisa ampuni sekali itu. Tak. Nyonya dia tu bisa pada ni dan sangat menentukan tu akhir. Jadi orang kau ada elok awal elok akhir. Sesungguhnya ada menjahit awal elok akhir. Sesungguhnya ada elok awal buruk akhirnya. Anak kau tempe ada yang buruk awal buruk lah akhirnya. Neraka tempe. Awak elok kini belum tahu lagi. Langkah mati sudah. Orang derakonya kini awak cak belum tahu lah. Tak kata baik nasuhatannya langkah mati. Kau anda tahu tak? Awak tak kau belum tahu besok lagi. Makanya awak disuruh mendoa tadi. Allahumma qtil a'malana wa umurana wa ajalana bi husnil khatimah. Husnul khatimah. Meminta tadi itu. Sebelum mati dalam keadaan baik. Dimatikan oleh Allah dalam keadaan baik. Wala taqtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Jadi tutup umur kau je seburuk-buruk penutupan. Bangun kau sampai harus minta tarikh parang nan paling sengit dengan setan laknatullah adalah saat sakaratul maut. Makanya orang sakarat tu babisian jangan dilapian bisian kalimat tauhid kata lingo tadi. Kalau indah setan sedang membisian kemusyrikan pula. Setan sedang membisikan kemusyrikan. Jangan kau menang. Menang itu ditentukan sebenarnya jokarajo kini ketundukan kepatuhan awak ke Allah. Kalau orang yang tunduk patuh berserah diri kepada Allah, hendaknya bisian mana ada orang tak tahu dari setan. Tak ada orang bisian kita dengar dari Allah, tak tahu dari setan. Atau kau disuruh ambisian dia nak lama-lama tanggung tu pada ia perlu itu kan. Kalau tidak dibantu jadi bisian ragu berbahaya. Tapi kalau tidak malah kadang-kadang sudah beribadah enggak, sedang zikir enggak, sedang sujud bagai langsung tu korek artinya anaknya baca sujud bertasbih ke Allah kan. Dah macam kau meninggal, sakit badan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu baik.
Orang mulia itu man kana akhirul kalimah la ilaha illallah dakhala al-jannah bi ghairi hisab. Siapa di akhir kalimatnya la ilaha illallah, kalau ada yang muncul tak ada selain itu lain, masuk surga tanpa hisab. Dah betul itu sesuai pahala masuk surga. Tapi mudah ke itu? Kalau itu rejak Ustaz dan apa-apa salah la ilaha illallah mati bisa ke itu tak cerita. Tak ada tak biasa macam la ilaha illallah kan tak ketipu. Nyo mati ko kebiasaan awak. Tu tiba. Kami semua baca Quran, ngaji-ngajinya lampu. Kami sembahyang, meninggal sembahyang. Meninggal mengaji orang pakai. Besok cari ke 3 kali itu mati kali kan. Besok menyumpah. Besok masam bete yang ko bete nya bacanya lang ampe 2 mati sekali kan. Ya nang biasanya kerajaan tiap hari itu nanti bo. Makanya awak menjadikan diri orang biasa tunduk patuh kepada Allah, berzikir, beribadah, baca Al-Quran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah itu yang kedua, ridha terhadap hukum Allah. Walaupun di Indonesia kawan tidak negara Islam, hukum tidak sepenuhnya hukum Islam. Tapi nan hukum Allah itu sebenarnya luar biasa. Kalau orang Yahudi Nasrani mengizinkan Islam itu sadis, karek tangan orang, dicambui orang, dibunuh orang, hukum mati, kisos. Sebenarnya Bapak dan Ibu, kalau dilakukanlah itu, pasti sangat jauh berkurangnya dosa. Takut bang, bazina dicari pentas, disaksikan orang ramai naik ke pentas dicambui, naik ke pentas itu pezina kadihukum itu malu boleh tidak tanggungan tu tak? Kau cambuinya deh gua. Kalau umpamanya orang alun pernah menikah. Satu kali lah pernah menikah, cambui sampai mati. Bekola itu naik ditonton oleh orang ramai sianu. Karena hukum dia kerana berzina itu sendak tanggung malunya tu. Nah lain lah berfikir untuk mengerajuannya. Ada awak kelemahan awak basuruan. Kalau dulu suruh-suruhan Pak, bawa suruhan, iyo ndak dilarang di agama tu hamil boleh nikah asal lain dinikahan orang yang menghamil, boleh, tak boleh. Tapi dek karena itu tu dijadian orang lah untuk berlindung dari malu jo masyarakat. Malu je masyarakat. Kalau mau memperhatikan sengket ketek-ketek, mengko agak takut je orang. Ada orang berzina, dibawa diarak keliling kampung. Indak je telempong, jo pariu pasu, jo kaleng-kaleng, anu arak ni buat untuk bawa keliling kampung. Mampake cian ke orang banyak, kau pajago sudah berzina, abitu benar. Ini sepakai semua lindungi satu menyuguhan satu tambah lantai lah orang. Anam bedo mana kini indah basuruan taruh tarangnya orang tak malu begini. Jarang malu kini hamilnya di luar nikah ada yang malu enggak malu. Siapa aja kemari painya? Tanya orang aja dia lelok hamil mah dia teh siapa ago asal nama cari dia teh. Jadi apa lagi? Soalnya banyak lah apa lah. Aku ya banyak apa? Apa menentunya itu? Ya kawin ini seorang tindak anaknya. Produksi anaknya siapa li bisa? Ini saya kau gampang kerajaan. Apa tambah aja dosa je le. Ndak walinya menikah ndak sah. Awak zina sampai mati. Tanggung dosa orang kaya. Ini tak dosa dan nak kaunya tak tahu dah mah.
dianggap enteng terkait. Apa aja mana? Bapak, mak, anak kau ada kaya dah lamin panjang dan anak lagi orang kecil kau tiada. Kan mau terkait itu je orang kaya. Jom malaikat seorang kubur ni bisa terkait itu je. Hanya pungkang dan malaikat yang kau kelamat dia ambil. Anak ang itu je ambil. Dulu je mama peduli ini mama datang tu. Mama kau nak kanggang. Serang anak dan saya datang medan kau nak kalang kau dengar ben. Murah sudah menjawab gini. Apa tanggung jawab sudah tidak. Tanggung jawab. Tapi kalau jalan hukum Islam Pak ni, takut lah, cilok, karek tangan. Nyulang dia karek celi, nyulang balik karek celi, nyulang celi karek celi. Iko saya hilang dua, cilok lah. Bang cilok lah. Jadi gue tak ada lah, nak ambil gue tak bisa lah. Kamu mengupak kadang tak telok lah. Tak ada lah, nak macik penokok, obiang segala macam kan tak ada lah. Itu saja lah alasan saya itu. Tapi dah kan tak. Dan cilok masuk. Keluar suatnya cilok lah lihat masuk. Keluar lihatnya cilok lihat masuk. Makanya masuk tarisan cilok. Payah di luar payah cari makan pak. Di dalam kan banyak dia makan. Kalau cari makan di luar jalan masuk dalam dia. Keluar dia masuk dalam dia. Dan cilok sekurang-kurang kayak orang sampai dan ciloknya masuknya 3 bulan saja. Selama 3 bulan makannya. Coba yang ada. Karena hukum awak pun tak membuat orang cerah. Apalagi suruh pun awak dengar adalah kamar-kamar fit di Pinjaro ke hotel berbintang 5. Saya orang ke apa sini? Tanpa diketahui lebih ada yang pakai TV, pakai SPD segala macam gitu. Tapi hukum Islam macam bola main-main. Membunuh orang, bunuh. Bisa berfikir orang membunuh orang dalam mati je. Fikir orang bunuh orang. Bunuh. Jadi efek jerahnya itu mengkok jauh lebih aman dibandingkan Jawa. Bapak dan Ibu pergi ke Mekah ke Madinah aja saya lihat. Malam-malam tu gale kan nak masuk mereka adanya sawah dia kainnya. Tinggalnya kan. Ada orang silap. Sembahyang tak ada kunci begitu. Kadang-kadang sawah saja kainnya ya tapi sembahyang. Tak ada dalam silap. Awak 7 kuru-kuru sudah ke dewa orang. 7 kuru-kuru kok orang-orang tenju tu. Asal serinya. Tak kerana ini masuknya Pinjaro sana. Seperti itu. Jadi makanya bahaya pada hukum Allah itu rancang. Makanya awak walaupun awak tidak menjalankan hukum Islam, tapi awak harus senang dengan hukum Islam. Walaupun dan sepenuhnya mencari di hati itu senangnya Allah doa yang mulai itu ia cambui. Ya cambui kok terseki benar dan dia setiap lupa itu pulang dia. Itu sajalah luar biasa. Naik ke panggung, dipertonton orang ramai, disiksa di situ, diazab di situ. Itu pun apa dan ibu walaupunlah dihukum di dunia, kaman kau di akhirat enggak. Hukum dunia tidak mengurangi hukum akhirat. Aku nak renungkan ada yang kalah dihukum di dunia, anda boleh cerita. Tak ada cerita. Itu kerajaan manusia kecil malaikat kini jatah dan lagi kecil mengkarya langkir. Kau nak? Tak urusan dalam dunia. Kalau hukum mana dalam dunia, mereka mazhab juga. Kau kerajaan dia risiko. Kalau di dunia biarlah kerja manusia. Jadi ridho terhadap hukum Allah. Sudah itu yang ketiga bersabar atas ujian-ujian Allah. Siapa hendak diuji oleh Allah di dunia? Tidak ada. Bare ujian kawa, alun ada ujian nan bare kawa yang melebihi ujian Allah terhadap para Rasul Allah. Kok dibaca ke 25-nya ndak tangguang-tangguang dah Rasul 25 mulai dari Adam. Senang-senang di surga dibuang ke dunia. Dibuang ke dunia ndak ada manusia baru manusianya di Sri Lanka aja di Indonesia. Ndak ada kendaraan, ndak ada kapal untuk orang lawi ke Nabi Adam dari Sri Lanka ke India. Baru ujian balik.
Nabi Nuh berpuluh-puluh tahun datang bini saya tidak mau betul tu. Anak tidak mau betul. Ujian tidak baik ini. Ibrahim anak disuruh hadapi. Yusuf dibanam masuk sumur. Selamatkan oleh Allah. Nabi Muhammad apa lagi? Tak baranti-ranti disiksa dianiaya oleh kafir Quraisy. Awak ujian kau. Tak ada sebare itu. Kadang-kadang awak lah mengeluh. Kadang-kadang awak lah menyesali Allah. Menyesali Allah. Ada mau pernah mencari orang sakit? Dah. Aku mau nanya lagi sakit orang berkeko dah. Tak ada orang lain yang kena sakit yang Tuhan dah. Itu nak baca. Itu nak baca. Berarti menyesali Allah. Pada tujuan Allah tu mungkin elok. Mungkin iman awak adalah kuat, nyuci dari Tuhan. Ya aliyah kuat lah bisa lulus kuat iman awak lah. Bisa jo. Dosa lah banyak mana. Tok papui dosa. Makanya kalau bare ujian sabar. Dosa dia pun. Mungkin itu niat Allah. Kenapa kita sesali Allah? Jadi makanya pada nemu 3 kualitas Allah. Siapa yang bisa tunduk patuh berserah diri kepada Allah, siapa yang ridho setuju dengan hukum Allah, kemudian siapa lagi orang-orang yang bersabar menghadapi ujian Allah. Kalau itu kita miliki, dia akan dimatikan besok dan dibangkit besok di padang mahsyar bersama orang-orang yang benar. Ma'as siddiqin, bersama orang-orang yang telah diakui sebagai orang yang benar. Bisa orang benar kau para nabi, para sahabat, para wali-wali Allah. Jadi sungguh mulia. Jadi untuk itu pada ibu, mari kita miliki nanti 3 macam kau agar kita nanti dibangkitkan dalam keadaan baik, dalam keadaan mulia bersama orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pengajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Terlebih dan terkurang banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.